Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pertemuan hari ini, pertemuan perdana yang pertama untuk mata kuliah Enterprise Resource Planning. Nah, sebelum masuk ke dalam materi ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait silabus, kemudian terkait dengan rencana pembelajaran semester kita untuk mata kuliah IRP. Nah, untuk kode mata kuliah IRP 0098 dengan bobot SKS-nya 4 SKS ini cukup besar ya untuk SKS IRP, dan diharapkan dari mata kuliah IRP ini bisa memperoleh manfaat dari implementasi IRP itu sendiri, kemudian bisa mengetahui mendefinisikan beberapa konsep yang pengertiannya, model, metode yang terkait dengan IRP, kemudian analisis kompleksitasnya, lalu kemudian dari sisi solusi untuk memecahkan masalah, cara penerapan dan prinsip dasar dari integrasi sistem dari IRP, kemudian dari sisi keamanannya, lalu kemudian dari sisi tingkat kerahasiaan data pada suatu basis data di sistem IRP, lalu kemudian diharapkan dari pencapaian di pembelajaran IRP ini kalian bisa mengetahui ya proses bisnisnya, kemudian bisa memahami secara evaluasi, lalu kemudian pengukuran dari sisi kinerja, ya kinerja dari sistem IRP-nya, lalu kemudian dari sisi identifikasi apa saja ya, yang dibutuhkan pada saat nanti kita mau mengimplementasikan sistem IRP, dilihat dari skala organisasi ya. Ada skala yang kecil, maupun skala yang besar. Kemudian bisa menciptakan beberapa problem masalah apabila terjadi pada saat kita mengimplementasikan dari sistem IRP. Nah, untuk pertemuan hari ini kita bahas pengenalannya sistem IRP itu sendiri. Kemudian next di pertemuan kedua kita lebih dalam lagi ke pembahasan modul-modul ya, modul dari sistem IRP. Lalu kita review, kemudian nanti kalian ada UTS ya, dan setelah UTS mungkin dipersiapkan untuk proyek implementasi sistem IRP-nya. Lalu kemudian untuk pustaka atau referensi bisa kalian baca dari beberapa referensi ya, dari James dari terbitan luar mengenai strategi operation dari sistem IRP, kemudian dari DJ Skank untuk hands-on buku pegangan mengenai SAP IRP dan IJS. Lalu kemudian untuk pustaka utama terbitan yang dari lokal, mungkin kalian bisa menggunakan buku dari Iwan Wijaya mengenai Enterprise Resource Planning terbitan dari Geraha Ilmu Jakarta ya. Nah, ini beberapa buku yang bisa kalian baca. Kemudian mungkin bisa ambil dari artikel ilmiah ya, dan beberapa referensi lain yang terkait dari sistem IRP-nya. Nah, untuk rencana pembelajaran semester kita untuk hari ini pertemuan 1 ya, diharapkan kalian bisa mengetahui, memahami, dan bisa mengidentifikasikan tadi konsep karakteristik dari sistem IRP, kemudian dari sisi tujuan ya, tujuan dari sistem IRP-nya, infrastruktur, dan dari sisi manfaat pada saat kita mengimplementasikan sistem IRP. Dan lebih spesifik nanti akan kita bahas mulai dari sejarahnya, tahapan evolusi dari sistem IRP mulai dari tahun 1990 sampai dengan sekarang ke tahun 2000. Kemudian infrastruktur kita bahas, karakteristik, manfaat, dan konsep dari sistem IRP. Ini akan kita bahas di minggu pertama kita. Saya lanjut masuk ke dalam materi pokoknya ya, untuk materi pendahuluan di penerapan dan pengenalan dari sistem IRP. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem IRP adalah sistem informasi yang kita bisa identifikasi, kita percayakan semuanya dari sisi sumber daya. Lalu kemudian kita bisa membuat sistem tadi, kita bisa menghitung, dan secara efisien kita bisa memperoleh hasil ya, dan kemudian bisa juga memberikan respon sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan
ERP bisa kita jalankan dengan baik, kemudian didukung dengan fasilitas dari hardware, software, infrastruktur jaringan, ya. Sehingga pengolahannya bisa dilakukan dengan mudah dan terintegrasi. Ya. Nah, kalau kita lihat di PLD adalah sebuah paket sistem informasi yang semuanya tadi baru diimplementasikan dalam satu sistem sebagai fasilitator, ya, semuanya termasuk dalam konsep di suatu organisasi. Kemudian sistem ERP juga mengintegrasikan semua modul, ya, semua sistem yang ada di dalam suatu organisasi perusahaan, baik sistem informasi finansial, ya, tapi sistem informasi finansial ataupun yang finansial. Ini bisa kita terapkan dan integrasikan sistem ERP-nya. Nah, kalau kita lihat definisi bahwa sistem ERP adalah sebuah paket yang sifatnya komersial, yang bisa kita implementasikan untuk mengintegrasikan, ya, mengintegrasikan semua lintas divisi ke dalam satu sistem aplikasi ERP. Meliputi ada sistem keuangan di dalamnya, finance accounting, kemudian dari sistem HRD, ya, kemudian dari sistem rantai pasok, kemudian supply chain, dan terkait dengan sales marketing. Nah, ini berisi dari sistem. Kemudian paket dari sistem ERP sendiri kita bisa konfigurasikan dan integrasikan ke dalam semua basis informasi, ya, basis informasi baik di dalam ataupun di lintas fungsi di dalam suatu perusahaan. Sehingga kalau kita lihat sistem ERP adalah satu basis data, kemudian satu aplikasi dan satu kesatuan, semua keseluruhan dari interface antar kita di dalam seluruh enterprise atau organisasi. Ini yang kita lihat dari pendefinisian mengenai sistem ERP-nya. Kalau kita jabarkan bagian-bagiannya, ada pengertian enterprise. Kalau kita lihat enterprise kita gambarkan sebagai situasi bisnis secara umum atau entitas korporasi, ya, corporate. Dalam skala mungkin kita bisa memecahnya dengan skala kecil, ya, atau skala yang besar, atau bisnis unit yang skalanya besar. Kemudian kalau kita dari sudut pandang yang lebih spesifik, bahwa keseluruhan organisasi bisa dianggap sebagai sebuah satu sistem, dan departemennya itu bisa dikatakan sebagai subsistemnya, ya, atas keseluruhan dari sistem. Nah, di mana semua informasi tadi aspek organisasi disimpan di dalam satu sistem, kemudian dikelola secara terpusat di dalam satu basis data, dan dari sisi informasi adanya proses transparansi, ya. Ini kalau kita membahas pengertian dari sisi enterprise-nya. Kemudian kalau kita lihat dari pengertian resource-nya, kalau resource sendiri artinya seperti kita tahu adalah sumber daya, ya. Sumber daya bisa berupa aset perusahaan, aset keuangan, ya, kemudian aset sumber daya manusia, kemudian konsumen, supplier, termasuk, kemudian dari sisi teknologi dan strategi. Nah, ini masuk ke dalam pendefinisian dari sisi resource. Nah, resource sendiri yang sumber daya akan menjadi tanggung jawab dan tantangan bagi manajemen perusahaan untuk bisa dikelola dengan baik, kemudian bisa yang pada akhirnya adalah menghasilkan benefit keuntungan bagi perusahaan. Ya, sebenarnya pada saat sebelum diterapkan sistem ERP dan setelah diterapkan sistem ERP pasti ada perubahan yang sangat signifikan, ya, terhadap informasi ataupun dari sisi bisnisnya. Sehingga kalau secara keseluruhan mengenai pendeskripsian dari sistem ERP, bahwa di sini adalah sebuah konsep kita merencanakan dan mengelola semua sumber daya tadi agar bisa dioptimalkan, ya, dengan baik, dan yang nantinya akan menghasilkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, yang memiliki kepentingan yang dikenal sebagai stakeholder, ya. Itu yang dikenal sebagai deskripsi dari sistem ERP. Nah, kalau kita lihat untuk pembagian dari sistem tangkap ERP-nya sendiri, ada sub business one, ya, sub business one atau yang kita kenal dengan R3.
Nah, ini merupakan suatu produk dari SAP yang mengenai ERP yang paling awal dan paling komprehensif dari sistem SAP, di mana menambahkan dari sisi fleksibilitas dan kekuatan pemrograman. Yang pemrogramannya yang kita kenal di SAP itu adalah ABAP, ya. Ya. Kemudian dari sisi bisnisnya, produk SAP R3 ini cocok untuk berbagai skala bisnis. Ya, skala bisnis kemudian menyediakan beberapa modul fungsi dan secara teknis yang nantinya adalah untuk mengintegrasikan ke dalam semua unit bisnis. Kemudian yang kedua ada SAP A1. Ya. SAP A1 ini atau all-in-one versi dari kelanjutan R3-nya. Nah, dirancang di sini untuk skalanya menengah sampai dengan skala yang besar. Ya. Dan dari SAP all-in-one ini yang merupakan best practice ya, yang disesuaikan dengan keseluruhan unit industri tertentu dan menggunakan bahasa pemrogramannya apa. Kemudian ada SAP B1 ya, atau Business One ya. Business One ini skalanya dari kecil sampai dengan menengah. Ya, itu Business One. Nah, dirancang di sini untuk menawarkan solusi dari sistem ERP yang sifatnya terjangkau, kemudian mudah diterapkan, dan ada beberapa modul-modul yang bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, ini bisa diimplementasikan di sistem on-premise-nya ataupun di sistem cloud-nya. Ya, ini yang dilakukan untuk kita menerapkan di SAP B1. Kemudian ada SAP HANA ya. Ada SAP HANA atau S4 ya. Ini merupakan sistem ERP yang terbaru di mana menggunakan database memori HANA dan SAP HANA ini dirancang untuk mendukung semua transformasi digital bisnis dari suatu perusahaan, kemudian menganalisis dari tingkat analisis data yang secara real time, kemudian memiliki kecepatan dalam hal pemrosesan yang cukup tinggi. Dan ini yang di SAP HANA-nya. Kemudian ada Odoo. Odoo adalah produk dari perusahaan yang mengembangkan untuk sistem ERP yang mungkin kalau dilihat dari sisi harga dia lebih murah dibandingkan dengan SAP Business Suite R3 all-in-one ataupun yang bisa. Ini sudah sangat komplit ya untuk keseluruhan modul-modul yang bisa dipergunakan, baik modul sales, marketing, yang produksi, HRD, dan beberapa modul yang lain. Ini sudah masuk ke dalam Odoo ya. Kemudian kalau kita lihat dari tujuan dan peranannya kita menerapkan di dalam organisasi supaya kita bisa mengkoordinasikan semua bisnis organisasi keseluruhan, kemudian bisa mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnisnya, kemudian bisa membagi database yang secara umum dan dari segi praktek bisnis melalui sistem enterprise, kemudian menghasilkan informasi real time dan proses perpaduan transaksi ya, dan kegiatan perencanaan planning. Nah, ini tujuan dan peranan ERP di dalam organisasi. Nah, kalau kita lihat dari konsep dasarnya ERP dalam kaitannya terkait dengan customer, jadi sistem ini bisa terkait dengan customer, hubungan keluar ya, seperti sales dan distribusinya, ada sales application, kemudian pusat secara database-nya sentral ya, dan kemudian bisa menghasilkan laporan reportingnya, kemudian terintegrasi juga dengan bagian HR, terintegrasi dengan back office-nya untuk financial accounting application-nya, kemudian manufaktur, dan terkait juga dengan inventory management ataupun yang terkait dengan eksternal itu supplier ya, supplier manajemennya. Nah, kalau kita lihat dari sistem sejarah ya, sistem ERP ini dari 1960-an lebih menekankan kepada sistem aplikasi ya, terfokus kepada inventory control ya, ini di ERP yang di awal ya di 1960.
Kemudian dikembangkan ERP yang selanjutnya di tahun 1970 lebih bergeser kepada fokusnya ke material requirement planning, di mana kita bisa menerjemahkan jadwal produk, menjadikan kita merencanakan jadwalnya ya, kemudian mengetahui persediaan stok material, pengadaan material, sehingga kita bisa melakukan produksi barang ya, barang setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, ini yang di tahun 1970-an. Kemudian ERP berkembang di 1980. Yang ERP 2 atau yang lebih kita kenal manufaktur resource planning. Ini lebih mencakup kepada pembangunan operasi dan aktivitas pengelolaan dari sisi distribusinya. Kemudian di tahun 1990-an dikembangkan lagi yang ERP 2 mencakup semua aspek bisnis, ada rekayasa, keuangan, sumber daya manusianya, kemudian dari beberapa aspek produksi ya, ini semua tercakup di dalam sistem ERP yang kita kenal sekarang disebut sebagai enterprise resource planning. Kemudian di tahun 2000 sampai dengan sekarang yang kita kenal sebagai extended ERP menjadi ERP yang kedua. Nah, kalau kita lihat tahapan evolusi tadi, tahap 1 material requirement planning ini cikal bakalnya dari ERP ya, dengan proses tadi perencanaan struktur material. Kemudian untuk proses MRP-nya lebih kepada sederetan fungsi, tidak hanya terbatas di dalam ERP sendiri, di mana terdiri atas fungsinya adalah alat bantu penyelesaian masalah dari segi prioritas dan adanya rencana yang bisa dibuat ataupun kita bisa ganti ya, di dalam satu. Kemudian di tahap yang ketiga manufaktur resource planning, pengembangan dari proses MRP. Ditambahkan 3 elemen, ada proses perencanaan penjualannya dan operasinya, lalu kemudian ada keuangan, dan kita bisa melakukan simulasi analisis dari kebutuhan yang ada. Nah, di tahap yang keempat, di tahun 1990, Enterprise Resource Planning perluasan dari ERP yang kedua ya, yang ditambah ada bagian keuangannya, rantai pasok, dan kemudian bisa tidak hanya internal saja, bisa bicara dengan eksternal ya, lintas batas, fungsi dari organisasi, sehingga bisa dilakukan integrasi itu dengan mudah. Dan untuk tahap yang kelima, extended ERP atau ERP yang kedua, ini dikembangkan di tahun 2000 dan sifatnya dia lebih kompleks ya dari ERP yang sebelumnya, yang lebih terkait dengan business intelligence ya, kemudian terkait dengan supply chain tadi, rantai pasok ya, ini yang masuk ke dalam tahap yang kelima yang kita kenal dengan extended ERP atau ERP 2. Sisi integrasinya ERP, sebelum kita menerapkan ERP, semua lintas divisi ini tidak tersambung gitu ya, dari sisi fungsinya tidak tersambung antara HR, finance dan operation. Aplikasinya juga mungkin HR terhubung dengan finance, tapi dia tidak terhubung dengan operation. Finance terhubung dengan operation, tetapi operation tidak terhubung dengan HR. Ya, ini sebelum kita default penerapan dari sistem. Nah, setelah kita terapkan aktornya, ERP, semua bagian divisi tadi ya, baik HR, finance, operation saling tersambung, terhubung, ya, saling terintegrasi. Fungsinya, aplikasinya masuk ke dalam satu basis data terpusat, ya, satu aplikasi yang terpusat untuk otoritatif data source-nya. Ya, ini yang kita lihat perbandingan pada saat kita sebelum mengintegrasikan ERP dan setelah mengintegrasikan ERP. Nah, kalau kita lihat untuk core dan extended-nya, untuk core ERP sendiri dari sisi komponen ada accounting dan finance, kemudian ada produksi dan ada manajemen, dan ada human resource. Ini merupakan core komponen ya, core komponen dari sistem ERP. Nah, untuk extended-nya ada BI atau business intelligence, ada CRM, customer relationship management, kemudian ada supply chain, SCM, supply chain management, kemudian ada business. Ini merupakan bagian komponen dari extended ERP. Nah, kalau lihat kita infrastruktur, semua proses operasi yang berjalan dalam sebuah organisasi atau perusahaan terkait dengan orang-orangnya tadi ya, terkait dengan customer, terkait dengan supplier ya, semuanya masuk dalam satu infrastruktur ERP
dengan berbasiskan kepada teknologi. Nah, tadi kita diharapkan punya infrastruktur baik software, hardware, jadinya ya baik ya, bisa kita mengimplementasikan di sistem ERP-nya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi karakteristik bahwa sistem ERP menurut Daniel tadi perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan dari sisi customer baik secara tradisional maupun berbasis jaringan. Juga sebagai bisa proses bisnis, kemudian database-nya kita bisa simpan setiap data sekali dan kemudian diakses datanya secara real time dan perpaduan proses transaksi dengan perencanaan. Lalu bisa menunjang multimata uang dan bahasa apabila perusahaan ini beroperasi secara multinasional. Kemudian memungkinkan juga untuk penyesuaian dan untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa kita melakukan pemrograman ulang. Ya. Nah, sehingga manfaatnya kita bisa harapkan dari sistem ERP ini memungkinkan kita bisa integrasi secara global, kemudian pengambilan keputusan secara lebih efektif, cepat dan efisien. Lalu kita bisa menghilangkan kebutuhan pemutahiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah-pisah tadi. Kemudian kita bisa memikirkan manajemen pengelolaan operasi dan tidak memonitor saja, kemudian juga bisa lebih mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam manajemen. Nah, ini yang diharapkan manfaat dari sistem ERP dari sisi akses informasi yang ada, menghindari duplikasi data, mempercepat waktu pemrosesan data, kemudian pengurangan biaya dari kita mengimplementasikan, kemudian dari sisi kemudahan adaptasinya, perubahan apabila proses bisnis ini berubah, kita bisa beradaptasi dengan cepat ya. Kemudian peningkatan dari sisi skalabilitasnya, kemudian pemeliharaan lebih mudah, hubungan penjualnya yang berjangka panjang ya. Kemudian pengembangan globalnya ada ekstensi modul, ada SCM sebagai manajemen, ada customer relationship management. Dari sisi e-commerce membantu dalam bisnis internet dan dari sisi kultur kolaborasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya tanya. Saya mau bertanya tentang pengertian sistem ERP dan mengapa digunakan. Oke, pengertian sistem ERP dan mengapa kita mempergunakannya ya di dalam satu perusahaan. Nah, seperti yang kita tahu tadi, ERP adalah sebuah sistem aplikasi perangkat lunak ya, yang kita bisa implementasikan di dalam perusahaan baik skala yang kecil tadi ya, menengah ataupun skala yang besar, di mana kita bisa mengintegrasikan semua proses-proses bisnis tadi ya, terkait dengan sales, marketing ya, kemudian produksi, ini semua bisa terintegrasi di dalam satu sistem ERP, dalam satu database yang berpusat ya. Kemudian sasaran yang utamanya pada saat kita menerapkan sistem ini adalah pengintegrasian semua basis data ya, pengintegrasian semua basis data ke dalam satu sistem. Kemudian juga mengapa kita bisa menggunakan ERP, karena ERP juga bisa terkait dengan pihak eksternal ya, pihak eksternal bisa mengkomunikasikan dengan pihak eksternal dengan lebih cepat seperti supplier ya, kemudian konsumen, customer yang terkait dengan sistem CRM ya, sistem CRM ataupun yang terkait dengan distribusinya ya, distribusi atau yang DRP-nya supply chain management ya, itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Apa saja pendekatan di dalam implementasi ERP? Oke, pendekatan apa saja yang diimplementasikan di sistem ERP? Nah, pendekatan yang paling populer di sini di dalam implementasi sistem
sistem ERP adalah mencakup instalasi penuh. Ya, instalasi penuh di seluruh perusahaan ataupun unit per unitnya, ya, per divisinya, instalasi di proses utamanya. Ya. Sistem yang kita pilih harus sesuai dengan kebutuhan organisasi sendiri. Ya, misalkan organisasinya kecil, maka kita pergunakan sistem ERP-nya ya untuk lingkup organisasi yang kecil, gitu ya. Kalau organisasinya menengah sampai dengan besar, mungkin kita menggunakan sistem ERP-nya yang memang diperuntukkan untuk skalanya menengah sampai dengan besar. Kalau yang udah besar, mungkin kita bisa menggunakan ERP yang memang untuk kita pergunakan di skala besar. Contoh di SAP adalah SAP S/4HANA. Ya, ini yang dipergunakan untuk sisi korporat yang besar. Nah, setiap pendekatan tadi yang kita implementasikan di dalam sistem ERP juga kita harus mencakup dari sisi penilaian, ya, penilaian infrastruktur teknologi informasi yang kita implementasikan untuk menghindari waktu henti, ya, waktu henti yang kita bisa capai melalui regulasinya. Termasuk kita memastikan adanya sebuah akses ke dalam komunikasi internet yang lebih stabil, ya, yang kita butuhkan pada saat nantinya kita menginstal sistem yang barunya, ya. Sementara sistem yang sebelumnya masih bisa beroperasi. Nah, itu yang kita lakukan di dalam pendekatan pada saat kita mengimplementasikan sistem. Selanjutnya kita coba untuk latihan soalnya, ya. Asesmen kita coba nomor 1. Sistem fabrikasi yang fokusnya pada pengendalian inventory di sini merupakan sejarah ERP di tahun berapa? 1960. Ya, ini merupakan sistem fabrikasi, ya, awal cikal bakal dari munculnya nantinya sistem ERP. Kemudian istilah ERP diperkenalkan di tahun berapa? 1990. Ya, 1990 ya. Oke, ini A ya. Oh iya. Oke. Oke, nomor 3, material requirement planning digunakan untuk melakukan simulasi persamaan industri manufaktur dan menggunakan jadwal perencanaan. Oke. Atau yang kita kenal sebagai planningnya, ya. Rencana itu di material requirement planning atau MRP. Perencanaan jadwal, ya, kemudian kita merencanakan bahan bakunya, ya, stok bahan baku, persediaannya, sampai kita merencanakan material yang ada dan proses produksi, gitu ya, sampai barang itu menjadi barang jadi sampai barang jadi. Ya. Oke, kemudian nomor 4. Kemampuan melakukan analisis what if terdapat pada era evolusi ERP evolusi berapa? Manufaktur, manufacturing, ya, manufacturing resource planning atau yang kita sebut MRP 2, ya, MRP 2. Kemudian nomor 5, mencakup semua segmen dan sektor pada perusahaan merupakan di sini perbandingan ruang lingkup ERP 1, ERP dan ERP 2 dari aspek, kalau dilihat dari aspek apa? Ya, domain. Jadi ini yang kita lihat di aspek domain untuk kalau ERP 1 tidak semua segmen, ya, kalau ERP 2 di semua segmen atau di beberapa sektor industri yang bisa kita pergunakan untuk sistem ERP. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Kalau cukup, mungkin kita bisa akhiri pertemuan hari ini, ya. Semoga bermanfaat untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita membahas untuk pertemuan yang kedua, ya, kita membahas mengenai modul produksi, procurement, dan modul sumber daya manusia. Baik, sampai ketemu lagi minggu depan, ya, di pertemuan yang kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.